Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Wahyuni Salsabila dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Sriwijaya. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang nukleotida, nukleosida, DNA, dan RNA. Pertama-tama, kita akan membahas nukleotida. Apa itu nukleotida? Nukleotida adalah senyawa organik yang berperan sebagai monomer penyusun polimer asam nukleat yang tersusun dari 3 subunit, yaitu gugus basa nitrogen, gula pentosa, dan 1 gugus fosfat. Sekarang kita lanjut ke pengertian nukleosida. Apa itu nukleosida? Nukleosida adalah sebutan untuk bagian nukleotida yang tidak memiliki gugus fosfat. Dengan demikian, nukleosida tersusun dari gula ribosa dan basa nitrogen. Sebelumnya, kita telah menjelaskan pengertian dari nukleotida dan nukleosida. Sekarang, kita akan menjelaskan perbedaan dari nukleotida dan nukleosida. Apa saja perbedaannya? Yuk disimak sama-sama. Perbedaan dari keduanya yaitu nukleosida terdiri dari gula karbon dan basa nitrogen saja. Sedangkan nukleotida terdiri dari gula karbon, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Nukleosida digunakan dalam obat-obatan sebagai agen antiviral dan anti kanker. Sedangkan nukleotida adalah penyusun dan unit fungsional RNA dan DNA yang paling sederhana. Sekarang kita akan membahas pengertian DNA berdasarkan strukturnya. DNA ialah suatu asam nukleat yang menyimpan semua informasi biologis yang unik dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. Berdasarkan strukturnya, DNA tersusun dari 2 polinukleotida yang berbeda arah, lalu saling bergabung dan terhubung dengan ikatan hidrogen yang lemah antara 2 basa nitrogen, di mana basa purin berpasangan dengan basa pirimidin guna membentuk struktur ganda yang disebut struktur heliks DNA. Sekarang kita akan membahas sifat-sifat dari DNA. DNA merupakan material kromosom yang membawa informasi genetik lewat aktivitas pembelahan sel. Jumlah DNA konstan di setiap jenis sel dan spesies. Kandungan dalam DNA di dalam sel bergantung dari sifat ploidi atau genom sel atau jumlah kromosom di dalam sel. Dapat melakukan replikasi, dan dalam sel organisme prokariotik atau bakteri, rantai DNA berbentuk tunggal. Setelah membahas pengertian dan sifat dari DNA, sekarang kita akan membahas fungsi-fungsi DNA. DNA berfungsi sebagai 1. Menjadi bahan warisan dalam sel. 2. Mengendalikan aktivitas sel. 3. Menjadi kumpulan unit informasi. 4. Menyintesis molekul kimia lain. Dan terakhir, DNA dapat melakukan duplikasi atau replikasi. Setelah membahas tentang DNA, sekarang kita akan lanjut membahas tentang RNA. Mulai dari pengertian RNA. RNA adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis seperti mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. RNA merupakan bagian dari asam nukleat bersama dengan protein dan karbohidrat, merupakan 4 makromolekul utama yang penting untuk semua bentuk kehidupan. Pembahasan selanjutnya mengenai struktur RNA. Pada dasarnya, struktur RNA sangat mirip dengan struktur DNA. RNA juga merupakan suatu polinukleotida yang tersusun dari ikatan berselang-seling antara gugus fosfat dari satu nukleotida dengan gugus pentosa dari nukleotida yang lain. Nukleotida pada RNA juga tersusun dari komponen gula, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen pada RNA juga ada 4 jenis. Namun, gula pentosa pada RNA adalah gula ribosa, bukan deoksiribosa, sebagaimana yang dimiliki oleh DNA. Selain itu, pada RNA juga tidak terdapat basa timin. Sebagai gantinya pada RNA terdapat basa urasil. Basa ini juga dari golongan pirimidin sebagaimana timin.
Selain itu, ada pula struktur RNA lainnya yang dibagi menjadi 3, yaitu 1. Primer. Urutan linear nukleotida pada RNA lah yang menentukan struktur RNA tersebut. 2. Sekunder. Karena RNA terlipat dengan sendirinya berdasarkan basa intramolekuler, maka struktur sekundernya mengacu pada bentuk yang diperlukan selama pelipatan. Contohnya, heliks, lilitan, lilitan jepit rambut, tonjolan, pseudosimpul, dan lain-lain. 3. Tersier. Meskipun RNA tidak membentuk heliks ganda seperti DNA dalam strukturnya, RNA cenderung membentuk heliks tunggal sebagai struktur tersier karena atomnya berinteraksi dengan ruang sekitarnya. Selanjutnya, sifat-sifat dari RNA. Sifat-sifat RNA terbagi menjadi 6 macam, yaitu 1. RNA memiliki rantai tunggal. 2. Replikasi RNA melalui pembentukan RNA komplementer yang bertindak sebagai cetakan sintesis RNA genom. 3. Tak berselubung. 4. RNA memiliki banyak bentuk tergantung jenisnya. Contohnya, bentuk ikosahedral RNA jenis virion. 5. Tersusun dari 4 jenis protein utama. 6. Memiliki beraneka ragam diameter berdasarkan jenisnya. Diameter RNA mulai dari 20 sampai 130 nanometer. Pembahasan selanjutnya mengenai fungsi-fungsi dari RNA. Fungsi RNA yaitu 1. Sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik. 2. Sebagai molekul genetik yang secara keseluruhan bertanggung jawab dalam membawa segala materi genetis. 3. Sebagai penyimpan informasi genetik. 4. RNA berfungsi sebagai enzim atau ribozim yang dapat mengkalis formasi RNA-nya sendiri atau molekul RNA lain. Setelah membahas pengertian, sifat dan fungsi dari DNA dan RNA, terakhir kita akan membahas perbedaan dari keduanya. 1. Perbedaan fungsi. Perbedaan RNA dan DNA terletak pada fungsi keduanya. Fungsi DNA lebih kompleks, yaitu sebagai pengendali aktivitas genetis atau faktor keturunan dan kegiatan sintesis protein. Sedangkan RNA hanya sekedar berfungsi sebagai pengendali sintesis protein. 2. Perbedaan komponen gula. Gugus gula yang menyusun DNA yaitu gugus deoksiribosa, namun gugus gula yang menyusun RNA yaitu ribosa. 3. Perbedaan bentuk dan ukuran. DNA ialah gugus asam amino rantai ganda, sedangkan RNA yaitu gugus asam amino rantai pendek. Secara ukuran, bentuk DNA umumnya lebih panjang dengan bentuk membulat, sedangkan ukuran RNA lebih pendek yang lebih tipis. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.